Perkenalkan, nama saya Virgawan Ega Ferdian dengan NIM 56202410 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman machine learning yaitu tentang klasifikasi dengan R. Untuk metode klasifikasi yang saya gunakan adalah metode KNN dan untuk dataset yang saya gunakan adalah dataset tentang beras yang dimana beras tersebut ada dua yaitu beras cameo dan beras osmanthus. Nah, tugas saya di sini adalah untuk mengidentifikasi manakah yang beras cameo dan juga mana yang beras osmanthus. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah buka RStudio, buka file, new file, RScript. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 library yaitu FARFF untuk mengimport data saya karena tipe data saya yaitu ARFF. Lalu yaitu library yang kedua adalah class untuk metode KNN-nya. Lalu ada library caret untuk membagi datanya menjadi data training dan juga data testing dan juga untuk menghitung akurasinya. Lalu terakhir ada library ggplot2 untuk memvisualisasikan persebaran datanya itu kayak gimana. Selanjutnya kita running dulu untuk library-nya ini. Nah, kalau sudah, kita akan mengimport datanya dari file saya. Untuk nama objeknya saya beri nama bebas yaitu nama misal data beras, lalu read ARFF untuk membaca datanya, dan di sini saya akan memberikan lokasi dataset saya. Nah, kalau sudah kita jalankan. Nah, karena sudah terbaca datanya sini, kita akan tampilkan dulu untuk mencoba. Misalnya get data beras. Nah, datanya sudah muncul ini. Ada kolomnya itu ada area, perimeter, major axis, length. Terus minor axis length, eccentricity, convex area dan juga extent. Dan di sini untuk kelas-kelasnya ada cameo, tentunya ada cameo dan juga osmanthus. Selanjutnya saya akan melakukan visualisasi untuk persebarannya data terlebih dahulu kayak gimana. Yang pertama yaitu kita akan memanggil ggplotnya, terus panggil nama objeknya tadi, kita akan memvisualisasikannya dengan area dengan perimeternya. Untuk visualisasi titik-titiknya saya akan beri ukuran yaitu 2.
Dan di sini saya akan memberikan nama-namanya untuk title-nya, X-nya, dan juga Y-nya. Misal title-nya, kita enter dulu. Misal di dan lalu untuk X-nya saya beri nama area, dan juga untuk Y-nya saya beri nama seperti yang di kolomnya saja. Nah, kalau sudah, kita jalankan dulu. Nah, di sini tertampil kalau persebaran datanya itu kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan antara kolom yang digunakan sebagai acuan dan juga untuk labelnya. Yang pertama, kita akan gunakan seperti ini. Ambil nama objeknya, terus kita ambil dari kolom 1 sampai kolom 7, karena kolom 1 sampai kolom 7 adalah untuk kolom acuannya, dan juga kolom 8 nanti adalah labelnya. Kita running terlebih dahulu. Oh, salah, ini harusnya kurung yang kotak. Nah, sudah bisa. Lalu selanjutnya kita akan melakukan normalisasi datanya agar komposisinya itu seimbang. Kita akan beri nama X-nya sebagai xscale, misal. Nah, scale ini yang berfungsi untuk menormalisasikan datanya. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita akan membagi datanya menjadi data training dan juga data testing. Yang pertama jelas kita akan untuk set sheet agar saat datanya di training lalu diulang-ulang hasilnya akan tetap konsisten. Misal 1, 2, 3 gini. Lalu selanjutnya kita akan beri nama objek index, misal create data partition y. Ini untuk data trainingnya akan digunakan sebesar 80%, jadi 0,8. Ini kita enter saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membagi datanya jadi data training dan juga data testing. Misal train X ini diambil dari xscale, lalu index, biar langsung diambil saja semua. Ini harusnya tes X, lalu xscale lagi,
Nah, kita akan buat yang Y juga. Train Y. Untuk yang ini tetap diambilnya sebagai Y. Nah, kalau sudah, kita jalankan saja terlebih dahulu. Sudah. Selanjutnya akan kita buat model KNN-nya. Yang pertama kita beri nama objek untuk hasilnya nanti, misal prediksi. Nah, panggil KNN-nya langsung. Sebelumnya kita panggil training dan juga testingnya. Misal train, ini tulis saja train X, lalu tes, kita panggil yang tes X. Hanya kita akan set sebagai 3. Nah, lalu kita akan langsung panggil di sini prediksi. Kalau enggak, kita running satu ini dulu. Kita running, lalu di sini panggil. Nah, muncul hasil prediksinya. Nah, selanjutnya saya akan mengecek hasil akurasinya. Untuk itu kita bikin objek lagi, misalnya hasil akurasi. Kita panggil metode yang itu confusion matrix untuk menghitung akurasinya. Kita ambil yang dari prediksi tadi, lalu level, diambil dari tes I. Kita running dulu, lalu kita panggil saja langsung hasil akurasi. Nah, dapat lihat bahwa di sini akurasinya sekitar 0,9081 atau 90%. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk mengetesnya dengan data baru. Pertama-tama kita bikin objeknya dulu, data, misal data baru, terus diambil dari data beres. Nah, di sini kita harus memasukkan semua kolom ya, dan juga nilainya, misal area. Untuk yang kolom ini namanya harus sama persis yang di datanya, jangan sampai salah. Misal lalu perimeter besar, lalu major axis length sebesar 203,1, lalu major major axis length sebesar 85,3 misalnya. Ini semua permisalannya.
terus eccentricity-nya besar, lalu convex area-nya dikasih 15.400, dan yang terakhir extend-nya saya kasih 1,78. Kalau sudah, saya ini enter terlebih dahulu. Kalau salah, ini harusnya data frame bukan data brush. Nah, kita enter. Nah, bisa. Selanjutnya tetap kita harus normalisasi lagi. Jadi data baru kita scale dulu. Di dalamnya kita panggil data baru lagi. Lalu center, kita set scale, oke, scale center. Lalu yang kedua kita enter dulu. Lalu yang kedua ini scale, kita panggil ATTR lagi. Setelah itu kita panggil xscale-nya, kita bilang sebagai scale. Nah, kita enter. Lalu selanjutnya kita akan memprediksi data barunya. Jadi kita harus bikin objek lagi, misal hasil baru. Kita ambil dari, kita panggil KNN-nya, KNN, lalu train seperti yang tadi, train X, tes. Tapi kita akan tesnya dengan data baru. Lalu CL, disini kasih K, kita set sebagai 3 seperti yang tadi. Oh, ini salah. Oh, salah, ini harusnya train ini. Nah, jika sudah, enter dulu. Lalu di sini tinggal dipanggil hasil baru, enter. Nah, setelah dites dengan data baru ini, lalu kita normalisasi, terus diprediksi, lalu dipanggil, hasilnya adalah beras jenis cameo. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode KNN ini mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik. Oleh karena itu, KNN ini cocok digunakan untuk pengenalan pola dan juga klasifikasi data berdasarkan kemiripan karakteristik datanya. Sekian, saya Virga Maneka Ferdian. Terima kasih.